Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran wa batin dafi'atan li kulli syarrin. Inna Allah yunawwiru qulubana wal huda wal maut ala din. ولا ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي ومن سلسلة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 231 Surat Hud ayat nomor 82. Insyaallah ayat nomor 82 insyaallah. Ayat 82 insyaallah. Surat Hud juz 12 ayat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ayat 82 dan 83 dari surat Hud ini masih melanjutkan kisah ayat-ayat sebelumnya, yaitu ketika Nabi Lut kedatangan tamu-tamu malaikat setelah datang kepada Nabi Ibrahim untuk ngasih kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniai anak, yaitu Nabi Ishak. Padahal beliau sudah usia 120 tahun, istrinya usianya 99 tahun, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya menganugerahi anak, ya, langsung namanya dari Allah, Nabi Ishak. Ya, setelah malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim ngasih kabar gembira, bincang-bincang, sengaja Nabi Ibrahim agak mendebat supaya
mewurungkan supaya memohonkan jangan dibinasakan kaumnya Nabi Lut. Karena setelah ngasih kabar gembira, ngasih tahu kami ini selain ditugasi ngabar gembira kepada engkau Nabi Ibrahim, kami ditugasi akan membinasakan kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim sengaja untuk bantah supaya, apakah masih banyak orang Islam di situ, orang yang soleh? Allah bilang, ya enggak, ya. Selama di situ ada Allah. Kalau ada orang 40, enggak mungkin. Kalau ada orang satu orang soleh, enggak. Ya. Tapi nanti ya orang yang soleh itu disuruh nyingkir dulu, gitu, baru setelah ya enggak ada orang-orang yang soleh di situ, Allah menimpakan bala. Setelah walhasil ya terus keburu pamitan malaikat kepada Nabi Ibrahim, langsung bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam. Malaikat itu kalau nyerupa itu menyerupa manusia yang ganteng-ganteng luar biasa. Nah kebetulan kaumnya Nabi Lut ini punya kebiasaan yang jelek, yang dilarang oleh Allah dan Rasul, yaitu ya seneng sesama jenis, laki sama laki, terutama kalau ada anak-anak yang ganteng. Maka ketika bertamu nyerupa laki-laki yang ganteng, akhirnya istrinya Nabi Lut itu tidak mendukung dakwah suaminya. Begitu Allah ingin ngasih contoh ya, kadang-kadang Nabi istrinya ya tidak mendukung dakwah ya suaminya ya. Justru ketika ada tamu-tamu pemuda yang ganteng-ganteng itu langsung keluar istrinya itu untuk ngasih tahu kepada masyarakat, di rumah ada tamu anak ganteng-ganteng. Wang langsung diserbu itu sampai Nabi Lut itu tidak mampu menolak ya. Jangan kalian mempermulakan aku. Kalian kalau mau saya kawinkan dengan wanita-wanita ya mukminah ya, dengan mulia. Ya, tetap kaumnya saya tidak kepingin itu, saya kepingin itu. Walhasil akhirnya ketika Nabi Lut ketakutan, malaikat-malaikat itu ngaku bahwa ya datangnya malaikat itu adalah utusan Allah, malaikat bukan manusia. Jangan takut, kami ini malaikat diutus oleh Allah untuk membinasakan kaummu yang mokong-mokong itu. Ya, makanya kamu segera pergi. Kamu sebenarnya sama orang-orang mukmin. Kamu pergi, sebab ini saat akan dibinasakan kaum-kaum tinggal beberapa saat. Ini nanti sebelum subuh, menjelang subuh akan terjadi. Kalian harus cepat keluar. Ya, maka Nabi Lut ya mengajak orang-orang yang beriman untuk keluar. Kata malaikat, nanti selamat kamu dan pengikutmu, kecuali istrimu yang tidak selamat gara-gara tidak nurut sama suaminya, walaupun waktu itu ikut gitu. Itu karena kebiasaannya tidak nurut ya. Pada saat sudah akan ada bahaya, dikasih tahu oleh Nabi Lut, jangan noleh ke belakang lu ya. Dipesan jangan noleh. Semua tidak noleh karena nurut ya. Ternyata istrinya noleh ke belakang. Nah ini akhirnya istrinya terlambat kena kena azab juga ya. Ya setelah ini pada saatnya yaitu subuh ya, datang bencana dari Allah. Ini bencananya apa? Falamma jaa amruna, maka ketika telah datang perintah kami untuk membinasakan mereka, yaitu kaumnya Nabi Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya negeri mereka itu, jadi permukaan buminya itu dijadikan safilah, berada di bawahnya, jungkir balik. Jadi cukup Allah ngutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling kuat, malaikat yang paling ya ditaati, hanya dijadikan pemimpin gitu. Jadi kalau akan Allah membinasakan kaum satu negeri, cukup malaikat Jibril dok. Makanya orang-orang Yahudi itu ya tanya kepada Nabi ya,
ya karena benci kepada Nabi, hasudnya. Siapa yang menurunkan ya, kitab suci kepada engkau Muhammad? Malaikat siapa yang Kata Nabi, malaikat Jibril yang datang bawa wahyu kepada kami. Kata orang Yahudi, wah sayang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya untuk membinasakan umat. Kami tidak mau percaya sama Quran. Andaikan yang bawa wahyu itu malaikat Israfil, malaikat Israfil kan bawa rezeki gitu. Kami percaya, kata orang Yahudi. Maka turun ayat Quran, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyral min. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka Jibril itu disuruh oleh Allah. Kalau musuhi Nabi, maka sama dengan memusuhi Allah. Innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, karena malaikat Jibril membawa wahyu itu atas perintah Allah. Kok tidak setuju, kok musuhi? Terus ayat berikutnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala wa innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi malaikat yang terkuat adalah malaikat Jibril. Dzu mirratin fastawa, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Itu disebutkan dalam ayat malaikat Jibril punya kekuatan yang sangat dekat dengan Allah yang memiliki aras. Katanya dalam itu cukup Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril, ya hancurkan itu. Akhirnya dengan satu sayapnya itu apa? Dibuat ngiris satu negeri Sadom, terus diangkat hanya dengan satu sayap, diangkat katanya. Setelah diangkat ke langit, terus apa? Dibalik, dijatuhkan. Seperti itu kekuatan malaikat Jibril. Padahal Nabi pernah ya diperlihatkan oleh Allah bentuk aslinya malaikat Jibril, melihat di atas itu malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. 600 sayap, masing-masing sayapnya itu memenuhi jagat ini. Itu kekuatan malaikat Jibril. Jadi tidak pakai seluruh sayapnya, satu sayap ya, cukup dibuat ngangkat satu negeri. Satu negerinya kaumnya, terus diangkat, terus dibalik. Tidak hanya itu, apa terusannya? Wa amtarna 'alaiha hijaratan, dan kami hujani di atas negeri mereka hijaratan dengan hujan batu, min sijil, dari tanah yang dibakar dengan api. Jadi bukan batu-batu sembarangan, batu yang dibakar dengan api, menggut secara bertubi-tubi. Jadi seperti turunnya hujan itu, tapi batu gitu. Ya apa itu? Ya hancur, ya tidak karu-karuan karena setelah dibalik terus dituruni hujan batu. Terus diantara keajaibannya lagi itu batu-batu yang diturunkan oleh Allah itu musawwamatan, batu yang diberi nama atau tanda untuk siapa. Jadi batu masing-masing ada namanya, namanya orang yang akan kena. Subhanallah, Allah ingin. Jadi batu si A itu pasti kena si A, di B kena. Tidak ada satupun batu yang meleset. Ya, ini menunjukkan batu yang diturunkan pada kaumnya Nabi Lut bukan batu di dunia. Jadi batu dari neraka, batu yang dibakar di neraka. Ya. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ya. Dan tidaklah batu atau azab itu minadh dhalimin, dari orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir musyrik yang tidak mentaati Nabi kita, ya, tidaklah biba'id, jauh, tidak jauh. Menurut bukan tafsir, padahal negerinya kaumnya Nabi Lut yang dekat dengan Mekah, artinya orang-orang Mekah kalau dagang itu melewati negeri yang pernah dibinasakan, dan mereka tahu ini dulu negerinya berantakan, sampai katanya tanahnya itu tidak bisa ditumbuhi tanaman yang gara-gara itu kejadian bencana itu, sampai airnya katanya tidak bisa dimanfaatkan untuk itu.
sekali dibinasakan rusak gara-gara penduduknya mokong istilahnya. Ya, itu katanya padahal tidak jauh dari orang-orang itu orang-orang musyrik, tapi mereka kok mestinya dengan berjalan melewati negeri yang dibinasakan gara-gara tidak taat kepada Rasul, mestinya bisa diambil pelajaran gitu. Nah, mestinya terus wah kita tidak boleh tidak taat pada Nabi Muhammad ya, sebab kalau kita tidak taat mesti akan mestinya begitu ya. Tapi ya karena hati orang-orang kafir itu sudah tertutup ya, walaupun dikasih tahu ya ada pelajaran-pelajaran, mestinya orang tetap tidak sadar ya. Seperti yang disebutkan dalam ayat surat Baqarah itu loh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, orang-orang kafir itu kalau catatannya kafir, wis tidak bisa ditunjukkan. Walau ini loh negeri yang diberikan gara-gara kafir, ya, diingatkan, ditakut-takuti, tetap tidak mau iman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Karena Allah sudah nutup, ngunci hatinya, sudah tidak bisa menerima hidayah, dan mereka diancam azab yang sangat besar di neraka. Walhasil ini kisah kaumnya Nabi Lut sampai ayat itu ya, maksudnya tidak jauh dari orang-orang kafir Mekah, orang musyrik. Dalam riwayat lain azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut ini tidak jauh kepada siapapun yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut ya, akan dikenai azab seperti itu ya. Dan banyak ya, di antara contoh-contoh kisah di zaman dulu itu ada orang ya, 2 orang laki-laki melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut di satu rumah, tahu-tahu ada batu ya dari atas nih. Batu dari atas sampai nembut gentengnya sampai atapnya jatuh, dan 2 orang itu mati ya. Ternyata ini bukan batu-batu biasa manusia, Allah yang ini makna wa ma hiya minadh dhalimin biba'id ya. Siksaan seperti itu tidak jauh dari orang yang berbuat zalim seperti kaumnya Nabi Lut ya. Makanya ya sangat mengerikan ya kalau di zaman akhir ini banyak orang-orang yang justru melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Jadi kadang-kadang laki tidak mau jadi laki, kepingin jadi perempuan, kadang-kadang sampai berusaha merubah kelaminnya, subhanallah ya. Tidak ya, padahal Allah sudah menyediakan pasangan laki harus senang dengan perempuan, perempuan laki. Tapi banyak di antara manusia, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak-anak turun kita dijaga oleh Allah dari kelompok LGBT ini yang sangat menjijikkan, yang sangat memalukan ya. Terus setelah selesai kisah Nabi Lut dan kaumnya, pindah kisah yang ke-6 ya. Kisah yang ke-6 dari kisah Nabi, kisahnya Nabi Syu'aib. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba, dan kami utus kepada kaum Madyan ya. Kalau Nabi Hud diutus kepada kaumnya Ad, kaum Ad. Nabi Soleh Samud, kaum Samud ya. Kemudian ya, kalau Nabi Syu'aib diutus pada kaum namanya Madyan, kaum Madyan. Akhom kami utus saudara mereka, artinya sesama manusia, bukan berarti saudara kandung, bukan ya. Jadi Nabi yang diutus bangsa manusia itu sendiri, yaitu Syu'aiban, Nabi Syu'aib. Qala, Nabi Syu'aib berkata, sebagaimana nabi-nabi yang lain semua tugas intinya para rasul itu sama ya, sama, yaitu satu, membawa misi tauhid.
Tidak ada Nabi Rasul yang tidak mengajarkan tauhid. Itu pertama kali ajaran pokok. Jadi makanya kalau ada orang ya tidak mengikuti satu nabi, itu sama dengan tidak mengikuti seluruh nabi. Tidak iman kepada satu nabi sama dengan tidak iman kepada nabi-nabi yang lain, karena tugasnya sama gitu nih, membawa ajaran tauhid ini. Nabi Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, kalian sembahlah Allah. Ya, ini dalam tafsir-tafsir makna u'budullah ay wahidullah, isakan Allah. Harus ya, meyakini bahwa Allah itu satu yang menciptakan, yang bisa menolong, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menolak bahaya, yang bisa menjaga, yang bisa menyelamatkan, yang bisa nyukupi, yang bisa mengurus makhluk, hanya satu ya. Itu inti ibadah begitu. Jadi kalau orang itu sudah hatinya ada satu keyakinan tauhid, pasti orang ini jadi orang yang ahli ibadah. Pasti selalu mendapat petunjuk. Nah, tapi kalau sudah ada keyakinan selain Allah, wah pasti alamat sesat ya, tidak akan dapat petunjuk ya. Makanya mesti diembel-embeli, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian min ilahin, Tuhan yang berhak disembah, ghairuh, selain dia, selain Allah ya. Kita harus selalu membersihkan hati dari selain Allah. Jadi harus selalu ada di hati yang menciptakan seluruh makhluk apapun hanya satu Allah, yang ngatur, yang mengurusi, yang nyukupi, yang menjaga, yang melindungi, yang menghendaki apapun di alam ini hanya satu Allah. Selain Allah itu makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa, gerak aja tidak bisa kalau Allah tidak menghendaki bergerak ya. Hidup tidak bisa hidup kalau Allah tidak menghidupi ya. Tidak akan bisa makan kalau Allah tidak ngasih makan ya. Itu ya, harus ada keyakinan seperti itu. Ketika orang itu punya keyakinan tauhid, tidak ada campuran syirik sedikit pun, dijamin pasti aman dan pasti lurus, tidak akan tersesat, dan setan tidak akan mampu menyesatkan. Itu makanya modal utama kalau kita ini ingin hidup ini aman dari segala macam bahaya, bahaya di dunia, bahaya ketika mati, bahaya di kuburan, bahaya di hari kiamat, itu kuncinya satu ya. Dan jangan sampai syirik. Di samping dijamin aman, orang ini pasti selalu mendapat petunjuk ya. Dalam segala urusan ditunjukkan ini ya, sehingga tidak akan pernah tersesat. Itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi satu ayat ini aja kalau dipahami, diangan-angan, terus diamalkan, cukup sudah, apa? Ya. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, iman itu percaya, yakin ada Allah, Allah yang ngatur, Allah yang ngurusi, Allah yang jaga, Allah yang nolong, Allah yang menghendaki apapun. Itu aman iman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur imannya itu dengan zalim, itu maknanya syirik. Tidak ada. Di samping Allah ini harta, di samping Allah jabatan, di samping Allah manusia, di samping Allah usaha. Tidak ada. Jadi orang bisa apapun semata-mata Allah. Selama orang itu satu, tidak ada campuran syirik. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itu pasti mendapatkan aman, tentrem. Ya, artinya selama orang itu masih ya belum memurnikan Allah, selama orang itu masih ada yang diharapkan selain Allah, selama orang itu masih bergantung kepada selain Allah, selama di hati manusia itu ada yang diandalkan selain Allah, maka
tidak akan tentrem hidupnya. Walaupun jadi orang terkaya di dunia, tapi hanya mengandalkan harta, seolah-olah harta yang menyelamatkan, seolah-olah harta yang membahagiakan, tidak akan bahagia, tidak akan aman ya. Itu ya. Tapi kalau orang itu ya, apakah itu kaya apa tidak kaya, selama di hatinya hanya Allah yang nyukupi saya, Allah bukan harta, yang muliakan Allah, yang membahagiakan Allah, yang menyelamatkan Allah, yang menolong Allah ya, apakah dia kaya apa tidak kaya, pasti bahagia, pasti tentrem, aman ya. Terus ya pasti wahum muhtadun, selalu mendapat petunjuk, tidak akan sesat ya. Walaupun mungkin seluruh makhluk berusaha menyesatkan ya, tidak akan sesat ya. Setan-setan bahkan iblis tidak akan mampu menyesatkan orang yang bertauhid, yang memurnikan Allah. Itu betapa agungnya ya kedudukan tauhid ya. Makanya seluruh nabi rasul pasti ya selalu mengajarkan tauhid ini ya. Dan pada umumnya umat manusia sejak zaman nabi-nabi dulu ya, itu berat untuk diajak tauhid. Hatinya mesti ada yang ya diandalkan selain Allah. Sampai ya nabi rasul semua dimusuhi, dibenci, apa, dikatakan gila, dikatakan bodoh, bukan karena apa? Ya karena hanya mengajak ya menyembah kepada Allah saja. Itu menunjukkan kebanyakan manusia itu ya hatinya itu campur ya, ada yang di pertuhankan selain Allah ya, walaupun tidak harus patung ya. Orang kalau menganggap harta segala-galanya itu berarti patungnya harta, mempertuhankan harta. Begitu kalau orang menggantungkan jabatan ya, seolah-olah biasa karena punya jabatan, punya bayaran dari karena jadi pegawai negeri dan sebagainya, itu ya pasti tidak akan bisa tentram. Sehingga orang kadang-kadang selalu dihinggapi takut, ya apa nanti kalau rugi saya, bagaimana ya apa nanti kalau saya sudah pensiun, ya apa nanti kalau saya tidak bisa, seperti itu karena kurang iman, karena masih ada yang diyakini selain Allah. Kadang-kadang 3 tahun sebelum pensiun sudah susah, ya apa nanti saya pensiun, saya belum apa nanti anak saya ya, bagaimana saya bisa membiayai, seolah-olah tidak ada Allah gitu loh ya. Padahal Allah itu maha kuasa. Jadi ya selama orang itu yakin kepada Allah, bisa Allah menjadikan walaupun orang itu sudah pensiun tapi rizkinya lebih dicukupi, gampang. Banyak orang yang demikian ya. Banyak orang yang ya kadang-kadang tadinya istri suaminya ya pengusaha besar, mungkin bayar besar, ternyata suaminya meninggal, istrinya pun ya bisa mencukupi anaknya, kurbat juga bisa. Itu menunjukkan bahwa yang mencukupi bukan suami tapi Allah ya. Itu ketika orang itu masih ada yang diandalkan selain, pasti tidak bisa tenang hidupnya dan gampang ya dibujuk oleh setan, dirusak ya. Sudah kembali. Terus setelah, jadi masing-masing kaum itu punya hobi ya yang jelek, yang dia selain syirik satu yang kedua, kalau kaumnya Nabi Syuaib suka curang dalam berbisnis, suka mengurangi timbangan dan takaran. Kalau kaumnya Nabi Lut tadi ya selain tidak mau iman mengisahkan Allah, terus punya kebiasaan hobi laki, seneng sama laki ya, dilarang tidak mau. Kaumnya Nabi Syuaib ya justru curang gitu loh, kalau jual beli ya tidak jujur ya. Ini makanya Nabi Syuaib mengatakan wala tangkusul mikyala wal mizan, dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair,
sesungguhnya aku melihat kalian itu dalam keadaan baik. Artinya kalian cukup, sebenarnya dicukupi Allah. Jangan khawatir itu. Jangan sampai takut tidak dapat untung banyak sampai ngurangi timbangan, tidak jujur, ya, timbangan dan lain sebagainya. Mungkin zaman akhir tidak hanya timbangan, meteran, macam-macam alat canggih, ya. Selama ada rekayasa tidak sesuai dengan ukurannya, ya, itu termasuk curang dan tidak akan bahagia dan pasti akan jadi bencana, ya. Walaupun dia kaya raya tapi tidak jujur, suka mengurangi timbangan, curang atau memalsu barang atau bohong dan sebagainya, tidak akan barokah, gitu. Pasti akan berakhir dalam kehancuran, ya. Tidak, ya, mungkin orang itu tadinya kaya raya, tahu-tahu kena bala atau bangkrut, pasti ada kesalahan, pasti, mungkin karena melanggar, ya, mestinya, ya, tidak boleh, tetap dia, ya. Kadang-kadang gara-gara kepingin bisnisnya tambah besar sampai pinjam uang bank, biasanya begitu, pasti nanti akhirnya bangkrut, ya. Ya, kadang-kadang tidak jujur tadi itu, ya, itu pasti akan dibinasakan oleh Allah. Ini tidak hanya di dunia, ya, yang sangat menakutkan itu kalau sudah orang tidak jujur, tidak akan selamat di akhirat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin itu loh. Wailul lil mutaffifin, neraka wel atau celaka bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau ada orang jual, timbangannya sendiri yang penuh. Jadi dibuat kalau ada orang jual barang pakai timbangan yang satu yang penuh. Wa idza alladzina wa ilum alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, ya. Wa idza kaluhum, kalau ada orang beli menimbangkan untuk mereka, ya, dikurangi, gitu loh. Jadi mestinya 1 kilo dikurangi sedikit, mestinya 1 meter dikurangi, apa? Walaupun dikurangi sedikit tetap itu mencuri, itu tetap haram. Dan harta itu, ya, kalau sudah campur haram berapa persen, jadinya semua haram semua. Campur, ya. Ketika ada campur haram, ya, maka jadi haram dipakai beli pakaian, padahal pakaian beli dari harta yang campuran haram karena tidak jujur. Dipakai sholat tidak akan diterima sholatnya, doa tidak diterima doanya, dipakai haji umroh tidak akan diterima. Itu kata Al-Imam Abdullah, padahal itu pakaian di luar badan, ya. Bagaimana dengan, ya, berupa makanan yang dimakan sampai jadi sari makanan kan jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Itu dalam hadis Nabi, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi. Barang siapa yang membeli baju 10 dirham, ya, sedangkan 1 dirham kecampuran uang haram, mungkin karena tidak jujur, karena ngurangi timbangan, karena macam-macam, Ibu. Ya, katakan kalau dulu uang dirham atau dinar, ya, sekarang misalnya 100.000 beli sarung atau beli baju, beli mukena, sedangkan yang 10.000 hasil curang tadi itu campur, dibuat sholat, dibuat ibadah, kata Nabi tidak akan diterima. Padahal hanya 10% kecampuran haram. Dibuat haji tidak akan diterima, ya. Nah, kalau itu 10%-nya saja, ya, menjadikan ibadahnya, doanya ditolak, bagaimana kalau, ya, seluruhnya? Kalau pakaian yang ada di luar badan, ya, menjadikan ibadah tidak diterima, bagaimana kalau sudah masuk ke dalam badan? Ya, itu orang kadang-kadang, ya, selama orang ini masih tidak jujur, berarti tidak percaya bahwa rezeki itu dari Allah, ya. Makanya tidak akan bahagia, gitu. Pasti, ya, walaupun mungkin
untungnya besar, tidak akan barokah, tidak akan barokah, dan biasanya pasti ya berakhir pada kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Ya, termasuk ya salah satu uang yang haram itu ya, uang yang haram itu suap menyuap itu ya, suap menyuap itu haram ya. Salah satu macam bentuk suap itu seperti orang memilih pemimpin ya, dikasih uang, padahal kita tahu bahwa pemimpin tidak layak jadi pemimpin, cuma karena ada uang ya sehingga diterima. Begitu namanya suap menyuap. Hukum agama sangat mengerikan. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi. Orang yang menyuap dan menerima suap neraka. Ya. Ya, terus ya, begitu ya, hukum pemerintah juga dilarang keras. Bahkan ada sanksi hukuman kalau orang ya calon memberikan uang terus milih, itu dilarang menurut hukum agama, hukum. Maka kalau ada orang ya kok ngasih itu memilih, itu haram, itu menyuap ya. Yang terima juga haram karena ini tidak boleh menurut agama. Jadi begitu itu membuat orang ya tidak jujur ya. Jadi karena uang, padahal jangankan karena ada dapat uang 50.000, 100.000, 500, bahkan 1 miliar pun ya dikasih ya, disuruh milih, padahal kita tahu ini tidak layak dari pemimpin ya, begitu tetap tidak boleh dan sangat rugi, tidak akan barokah gitu loh. Harta yang tidak benar itu tidak akan barokah, pasti akan jadi balak, bencana ya, tidak sumbut ya. Ya, itu berapapun jangan ya lah mek titik aku lek ya, lek akeh tak terima ae ya, bukan begitu Kadang-kadang banyak orang sekarang ini, sampean milih sapa? Ya ndelok engko sapa sing ngekeki akeh iku tak pilih. Innaudzubillah min dzalik ini. Padahal jangan dikira itu ada dituntut, ditanya apa yang wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian ya nanti akan dituntut. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika anhu mas'ula. Akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu ini? Apa dasarmu? Lah kula angsal duit ya Allah. Ya. Ya, nanti akan berat itu, ya. Ya, jadi kita harus mikir ya, apa nanti kalau ditanya Allah. Kenapa? Iya ya Allah, karena saya tahu ini akhlaknya baik ya Allah. Karena orang yang ngerti agama dan ngerti cara memimpin. Nah, itu sesuai dengan ya tuntunan agama. Al-Qur'an dan hadis begitu, mesti yang dibuat ukuran agama, yang kedua akhlak. Kalau kita milih itu aman gitu loh. Karena cocok dengan tuntunan Nabi. Ya. Nabi dalam menasihati kalau orang memilihkan jodoh bagi putrinya, kan otomatis kan jadi pemimpin ya, pemimpin bagi keluarganya, bagi anak turunnya. Itu kata Nabi disuruh milih yang kuat agama dan yang baik akhlaknya, pasti bahagia, pasti ya menjadikan yang dipimpin juga aman ya. Tapi kata Nabi, kalau kalian tidak memilih dua itu, yang kuat dan akhlak ya, illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau kalian hanya milih ya, pokoknya yang penting ono duwe ya, ibarat orang milihkan calon bagi pokoknya sing soge iki rupane nggawa motor Mercia ya misalnya ngeledek gak melok duwe montore ya. Walaupun ganteng, pokoknya perhitungan bukan ya, walaupun itu boleh, tapi ukuran pertama harus agama dan akhlak, baru boleh yang lain. Tapi kalau ini tidak, hanya iki soge iki duwe akeh, tetap pasti akan terjadi fitnah dan bala takun fitnatun wa fasadun arid, dan kerusakan yang sangat besar. Itu jangan dikira tidak ada kaitannya dengan ya di akhirat besok. Kita apapun yang kita lakukan itu pasti ditanya, dimintai pertanggung jawab.
ya. Terus yang ketiga, ya, Nabi bersabda, dosa-dosa besar itu ada 3 dosa-dosa besar. Satu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, dosa terbesar sudah. Kalau sampai mati syirik sudah ada harapan. Walaupun ditahlili orang sak dunya tidak ada harapannya. Yang kedua, wa uququl walidain, ya, durhaka sama orang tua itu dosa terbesar. Walaupun jadi orang paling sergap ibadah, tidak akan diterima, ya. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Terus yang ketiga katanya wa syahadatu zur, kesaksian palsu, ya. Orang nyoblos itu berarti saksi, ya Allah, orang ini baik, ya Allah, saya saksikan baik. Pilih ya Allah. Itu kalau tahu loh. Padahal tahu dia orang ini, ya, tidak layak, ya. Tapi dia dipilih mungkin karena apa? Karena apa? Ya karena fanatik, karena apa? Begitu apa? Ya itu berarti jadi saksi palsu, gitu apa? Ya. Jadi kita dalam menentukan apa saja itu, satu ukurannya harus, ya, agama, karena Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikenal pasti dimengertikan dalam agama. Yang kedua, akhlak. Orang baik itu kan akhlak. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu walaupun sempurna segala-galanya, tapi yang dipuji oleh Allah akhlaknya. Yang dipuji akhlaknya, ya. Tapi betapapun hebat orang, tapi akhlaknya tidak baik. Salah satu akhlak tidak baik itu suka marah, ya, ngomong ya istilahnya suka ngejek orang, menjatuhkan orang. Itu ibarat jadi suami tidak akan bisa bahagia keluarganya, ya. Tapi akhlak itu santun, ya, kemudian punya rasa belas kasih kepada orang lain, itu rahmah. Inti akhlak itu sakenan, gak tegoan nang wong, tidak punya, ya, sedikit pun sikap zalim, ya. Itu diantara, ya, apa tadi ini tentang masalah jujur itu loh, ya, jujur segala-galanya, ya. Jangan sampai kita terutama masalah uang ini tidak hati-hati, ini tidak sumbut, ya. Walaupun jadi kaya raya tapi tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat, tidak selamat. Apa artinya gitu, ya. Itu tapi kalau orang itu jujur, ya pasti, ya, akan ya selamat, akan bahagia, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya wala ta'tsau fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berbuat kerusakan di bumi. Orang-orang yang tidak jujur itu secara tidak membuat kerusakan, karena jadi sebabnya Allah menurunkan bala. Termasuk kata Nabi, kalau ada pemimpin nanti yang zalim, jangan nyalakan pemimpinnya. Karena salah satu sebabnya karena para pedagang tidak jujur. Kalau pedagang tidak jujur, ini menjadikan Allah mengangkat pemimpin yang zalim untuk menghukum manusia. Tapi kalau pedagang itu jujur, pasti Allah pilihkan pemimpin yang adil, yang, ya, seperti itu dalam hadis Nabi, ya. Maka, ya, kita harus memikirkan itu. Maka kita doa kepada Allah yang sungguh-sungguh minta dipilihkan pemimpin, ya, yang ngerti agama, yang adil, yang jujur, yang takut kepada Allah. Karena ketika orang takut pasti dibuat mudah dalam urusan apapun, gampang, itu janji Allah. Terus punya rasa belas kasih kepada umat, dan yang bisa merukukan umat itu, karena kunci rahmat barokah itu kalau umat rukun. Tapi kalau justru tambah kacau, wah ini sangat mengerikan. Ya, kita dalam doa-doa itu kepingin pemimpin yang begitu, ya. Ya. Mudah-mudahan, ya, kita semua dipilihkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, yang bisa membawa umat manusia itu bisa bersatu, bisa rukun, dan akan bisa membawa umat manusia tidak hanya selamat di dunia, tapi bisa sampai selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi
ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله آمين الفاتحة